misalnya penanganan masing-masing. Di Kecamatan Singiraya namanya ini. Nama apanya maksudnya? Nama penyuluhnya. POPT-nya. Macam Pak Haryono ini apa? Saya tetap di Koordinator Pemulih Tanaman Pangan. Oh. Jadi ya semua Pak, ini ada kebun, ada ikan, misalnya ada. Oh, kalau ikan pun masuk. Ya, karena semua tahu ini. saya ini teman-teman mahasiswa ini ada yang dari MSP nggak? Oh, nggak ada sayang ya. Jadi kalau kita udah ada prodi yang ya, cuma ikan. ada koordinasi. Oh, ikan alarmnya ke ini itu. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejarah. Oke, tadi alhamdulillah udah ketemu Pak Ketua kelompoknya. Nah ini baru selesai makan tadi, alhamdulillah ada peceri dengan sambal telur. Nah ini sekarang dengan Pak PPL nih. PPL atau PPL? Koordinator juga, penyuluh juga. Merangkap semua. Merangkap. Itu tetap unitnya tetap di BPP namanya. BPP, ya. Oh tetap. Terus pakai wilayah-wilayah gitu baginya. Iya, kebetulan di BPP Singiraya itu ada 22 desa. 22 desa. Penyuluhnya tinggal 10 orang. Jadi dibagi. Makanya di situ ada penyuluh, ada penyuluh. Oh. Dulu kalau saya tahu makanya pakai istilah S tuh spesialis. Jadi kalau yang spesialisnya hama, walaupun desanya 22, memang hamanya tanganan dia. Sekarang nggak model gitu lagi. Harus tahu semua. Ada di POPT, di dinas. Dinasnya jadi ada, dia nggak diletakkan di BPP lagi. BPP. Di BPP Bapak Tapi harus ada, tahu semua. Ada ini, apa Pak? Ini apanya? Misalnya penanganan masing-masing. Di Kecamatan Singiraya namanya ini. Nama apanya maksudnya? Nama penyuluhnya. POPT-nya. Macam Pak Haryono ini apa? Saya tetap di Koordinator Pemulih Tanaman Pangan. Oh. Jadi ya semua Pak, ini ada kebun, ada ikan, misalnya ada. Oh, kalau ikan pun masuk. Ya, karena semua tahu ini. saya ini teman-teman mahasiswa ini ada yang dari MSP nggak? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada sayang ya. Jadi kalau kita udah ada prodi yang ya, cuma ikan. ada koordinasi. Oh, ikan alarmnya ke ini itu. Jadi perkebunan ke sini, karena udah punya rumahnya masing-masing. Jadi dari 22 desa, ya. Berapa desa yang harus bapak tangani? Saya sendiri ya, BPP kita di mana lokasinya? di samping dinas Pak, di belakang dinas. Dari depan kantor bupati kan ada jalan masuk. Tahu saya jalan masuk. Itu dulu tuh banyak ada traktor. Jadi di sebelah kanan itu juga ada PU. Saya masih masuk lagi. Terus ketemu dinas pertanian. Terus BPP-nya mana? Belakangnya. Oh alah, belakangnya dinas. Hari-hari jadi jarak tempuh berapa nih? 8-9 kilo kali, 10 lebih ya? 10-an kilo, tapi jalan alhamdulillah udah bagus. Tadi saya sempat ngomong dengan ketua kelompok, jadi kaitannya dengan program, kehadiran mahasiswa dan sebagainya. Kalau secara umum, kita bicara dulu ke depannya ya. Kira-kira kalau menurut Pak Haryono, tadi makan saya bilang, Bapak mungkin udah cukup lama juga ya. Jadi mulai dari zaman Pak Muda yang kemarin, udah yang program beras Kuburaya untuk Indonesia. Iya, kebetulan dari penyuluh itu langsung di Kuburaya dulu. Udah semuanya di dulunya di Batu Ampar. Terus, jadi waktu program itu 8 tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu kami masih udah di Singiraya. Udah di sini kan? Jadi program itu kan berhasil waktu itu, program beras untuk Kuburaya itu, yang akhirnya pegawainya wajib memakan beras kampung istilahnya kan, beras kita sampai bisa swasembada beras lah istilahnya. Sebenarnya ada berhasil Pak, kebetulan termasuk Kecamatan Singiraya itu karena yang tanaman gadu itu hanya jarang ada berapa desa Pak. Gadu itu maksudnya yang tidak tanam. Gadu itu ada musim selang yang tidak nanam. Iya, musim gadu itu musim kemarau misalnya. Oh. Ini yang musim ini rendengan Pak ini. Ada 2 musim, jadi musim rendengan dengan musim gadu. Jadi kalau musim gadu itu di bulan April
sama sampai September gadunya. Jadi mereka nanam apa di Itu musim gadu? gadu, Yang tadi bapak ini kan bilang bawang, semangka seperti itu ya. Iya. Semilik, budalan. Oh. Teman-teman. Ada dua tertib Pak. Di gadu ada yang tidak tanam gadu, berarti dia alihnya ke hortikultura Pak. Kalau yang ngambil tanam gadu berarti hortikultura tidak ditanam. Namun untuk rendangan pada umumnya kami tetap Pak Taman Sungai Raya ini tetap tanam semua. Namun faktor gadu ya kadang cuaca musim kemarau ya, yang pada umumnya pesisir Kapuas untuk gadu tertanam. Artinya rata-rata gadu sama rendangan itu tetap tanam. Hanya sebagian saja berhubung ketemunya Pak Sani pas tanamnya di Holti, apa Pak nanya di tidak tanam. Tadi kan Pak Saniri bilang, maaf ya Pak saya potong, kan capaian 3 sampai 3,5 gabah lah ya, gabah kering giling gitu kan. Kalau secara cakupan per kabupaten Pak Aryono atau Kalbar ini udah pada peringkat keberapa? Udah cukup lumayan atau belum dibandingkan dengan daerah-daerah teman-teman Bapak? Di Kalbar Pak, di Kalbar itu masih rendah di provinsi-provinsi lainnya di ini. Kita yang rendah. Itu kita yang rendah karena kita mungkin versi Pak Sani kita di lapangan mungkin beda dengan hitungan dari GPS tuh nggak tahu cara ngitungnya gimana, cara ngubinnya gimana, nampaknya beda. Jadi apa yang terjadi? Akhirnya dari BPS tuh kalau itunya kita paling terendah nomor 2 dari mana? Dari 14 kabupaten kota. Bukan. Buraya, Pak Indonesia. Provinsi. Oh Indonesia. Nah, dari provinsi Kalbar itu malah justru untuk padi ini, untuk beras. Oh. Tapi itu hitungan ya dari BPS. Tapi kalau misalnya hitungan Deptam lah. Ya kita rata-rata Pak, kalau misalnya panen itu sebenarnya udah rata-rata tuh udah 3 ton per hektar gitu. Sebenarnya udah. Apalagi usaha yang sebenarnya menurut Bapak, harapan Bapak yang bisa berdampak kepada meningkatnya itu? Hama bukan? Bibit bukan? Cuaca sementara apa? Sementara cuaca yang ini. Oh, malah cuaca tuh. Ini mungkin Bapak ini udah berapa kali semai gagal. Iya yang tadi dia ceritakan, saya sampai berpendapat seolah-olah wah ini bibitnya yang kita khawatir nih. Apakah udah lewat masa ininya, titik tumbuhnya artinya dia udah tidak bisa berkecambah lagi. Tapi itu cuaca masalahnya. Tapi kan ini model semai kan? Iya semai. Tapi kita mah dicoba ditabur, enggak tumbuh juga. Oh iya saya potong Pak. Paling utama tumbuh berhasil itu yang paling utama itu faktor benih. Sehingga benihnya tidak maksimal, otomatis hasilnya tidak maksimal. Kedua, tata kelola tanah. Seterusnya, cuaca juga yang paling mendukung juga. Jika cuaca tidak mendukung, kayak kami tanam yang 4 bulan, masa semai udah 1 bulan berarti tidak bisa tanam Pak. Masa semai udah 1 bulan maksudnya? Udah lewat, waktu mau mindahnya tuh udah sebulan. Sebenarnya dia mindahnya apa? 2 minggu? 18 hari. 18 hari itu, iyalah katakanlah hampir 3 minggu ya. Tapi kalau udah lewat itu dipindahkan? Ya tetap kegagalan Pak. Oh, gagalnya gitu. di pasca produksi. Nggak pakai metode itu Pak Kak? 1 lubang tanam 1 atau 1 lubang tanam 2? Nggak pernah coba? Apalagi kalau di pesisir Sungai Alam atau Sungai Kapuas itu rentannya akan terendam air Pak. Yang tadi katanya saya dengarkan, saya datang terlambat. Itu apa? Kalau udah hujan gini lahan kami hilang lah Pak, hilang. Pak. Kita punya bukti Pak. Jadi dari segi tanahnya ini memang udah mineral ya, bukan masih gambut juga, bukan. Ketebalan berapa dia? Ketebalan berapa? Kalau di daerah Mekarsari, Sungai Asam, Bandung rata-rata masih asam. Masih bergambut. Hilang. Oh ini lahannya nih. Ini kejadian kapan? Ini tanggal berapa nih Pak? Saya open kamera tanggal 7 Oktober 2000. Daerah mana? Desa mana? Masih anggota kelompok kita? Iya. Oh, padahal itu udah ada padi usia berapa?
Pas penanaman 1 minggu nih Pak. 1 minggu itu udah berapa senti ya? Pakai varietas apa? Seminggu baru. Kami pakai Pak, kalau tinggi. rendengan nih varietas 5 bulan Pak. Oh, yang tinggi kan? Iya, agak tinggi. Namun kalau 1 bulan belum lepas airnya. masih alhamdulillah sih sekarang udah nampak lah padinya. Alhamdulillah. Berkat. Betul, itu memang kan kita harus cerdas juga ya enggak? Musim itu kita kasih yang nggak usah berpikiran mau 3 bulan. Oh, iya, ini yang tinggi. kasih yang tinggi. Untuk jangka panjang ke depannya, kalau memang kondisi alam tidak menentu, cuaca tidak menentu, kayaknya kami kalau yang di pesisir sungai atau pesisir Sungai Kapuas itu tetap beralih ke sistem lama Pak. Iya, itu kan ada padi yang 6 bulan. Varietas lokal lah ya, yang usianya lebih panjang, tapi punya keunggulan dari ketinggian pertumbuhan vegetatifnya cukup tinggi. Nah, itu yang menghindar ketika udahlah lepas nanti di penanaman Pak. Ketika pasca produksi udah padi menguning, air banjir hilang juga Pak, gagal juga. Nauzubillah, mudah-mudahan jangan lah ya. Mudah-mudahan jangan, kita Cuman banyak-banyak itu berdoa. kalau wilayah-wilayah lain udah terbiasa Pak. Cuman Udah kan bukan jadi masalah ini aja ya bukan enggak? hal baru. Makanya petani ini memang tidak memihak di BPP Pak, di PTAN atau di Ketahanan Pangan Kabupaten. Karena kalau telah ukurnya kita mengacu ke sana, kami selalu menemui kebuntuan. Kebutuhan apa maksudnya? Iya, kegagalan panen. Oh, Salah iyalah. satunya Jadi ya bersinergi. Maksud BPP atau pemerintah atau ketahanan pangan kan bukan artinya menginginkan. Iya. Jadi artinya sinergi ya. Iya. Jadi kalau memang kondisi, karena sebenarnya tadi Bapak misalnya bilang kami ini enggak tahu pengetahuan apa, enggak Pak. Mahasiswa atau saya mungkin cuma teori jago. Di lapangan nanam sebiji padi pun belum pernah Pak. Sekarang aja udah dekat mau pensiun nih, baru pengen cari-cari mana orang jual tanah. Ada Bapak kali mau lepas-lepas 1 peta, baru nak belajar nanam. Kami itu saling punya kelebihan dan Nah, itu betul. Dari segi pengalaman Bapak menang. Saya ada teman di Wonodadi itu namanya Pak Aspul kan. Saya banyak belajar dari dia. Bagaimana dia menyikapi tantangan lahannya. Tadi apa ya Pak? Kemasaman dan sebagainya. Kan dia belajar langsung. Bukan teori kasih kapur, kasih ini. Nah, bayangkan kalau tergenang macam ini. Mau berapa ton kasih kapur? Sama dengan kita, anak saya badan masih basah bebedak. anak yang nginap nih Pak. Wah, kan luar biasa. Mana jalan tidak nampak kita jalan. Di samping rumah saya nih Pak. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sih semenjak anak-anak nginap di tempat kita tidak ada Nah, air. bagus tuh. Kayaknya anak-anak tuh doanya bagus. Mungkin itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami mohon maaf kalau sekiranya apa yang kami diskusikan ini terdapat kekeliruan karena keterbatasan ilmu dan pengalaman kita Pak ya. Tapi yang jelas kita berbagi dari Desa Mekarsari ini bersama Bapak Haryono PPL-nya, Ketua Kelompok Taninya. Bapak siapa tadi namanya? Pak Asmuri. Pak Asmuri yang udah bertahun-tahun mengusahakan lahan-lahan di daerah Kuburaya ini. Kita ke depannya akan terus maju. Karena kalau orang-orang bos yang di Bali bilang kan soal kelangkaan pangan dan sebagainya, kita inilah ujung tombaknya. Jadi semuanya kita berperan apa sekecil apapun demi untuk mempertahankan ketersediaan pangan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak Kuburaya. Untuk bekerja dan mengembangkan diri. Desa harus jadi kekuatan ekonomi